dengan Kaylin. Hai adik-adik. Dan Ivy. Halo adik-adik. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Semuanya kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh bangun hari ini, kami masih boleh bernafas, semua karena anugerah dan cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memuji-Mu, kami mau menari buat Engkau, melompat buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kega Warrior, Let's go. Jesus, amin. Iblis, No, 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 Warta. hai adik-adik. Halo. Halo adik-adik. Hai. Semuanya bersuka cita kan hari ini? Iya dong, Kak. Kita memuji Tuhan sama-sama yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Jadi, boleh gak kalau kita berantem? Boleh gak kalau kita marah-marah? Tidak boleh ya adik-adik. No, no, no. Kita harus saling mengasihi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar,
suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saat ini, mari kita datang kepadanya, kita mengucap syukur karena kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran, kami mau buka telinga, buka hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, biar Engkau sendiri yang berbicara lewat kakak-kakak, biar kami rindu, kami boleh dibentuk dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik Kega, ketemu lagi sama kakak William. Nah adik-adik, hari ini kakak mau sharing nih sama adik-adik ya, tentang mengasihi tanpa harus disuruh ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab ya. Kita mau baca Alkitabnya dulu. Nah adik-adik sudah siapin belum Alkitabnya nih? Ayo ya. Yuk kita mau buka di
Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, adik-adik, Kak kasih waktu ya buat kalian buka Alkitabnya. Di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sudah ketemu adik-adik? Ya, kita baca bersama-sama ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi ceritanya itu ada seorang hamba adik-adik ya. Seorang hamba yang berhutang. Nah hutangnya ini banyak banget adik-adik ya. Sampai dia gak bisa lunasin hutangnya adik-adik. Nah si raja ini akhirnya berbaik hati adik-adik ya, melunasi hutangnya si hamba tersebut ya. Jadi udah, kamu gak usah bayar lagi, aku lunasin hutangnya ya, kata si raja. Tapi setelah itu adik-adik, dia ketemu sama temennya nih adik-adik. Si hamba ini ketemu temennya yang berhutang sama dia adik-adik. Nah tapi bukannya dilunasin ya, si hamba ini malah masukin temannya ke penjara ya. Jahat ya adik-adik ya. Padahal utang dia sudah dilunasin adik-adik, tapi giliran teman yang punya utang ke dia gak mau lunasin ya. Nah akhirnya si hamba ini dibikin marah lah si raja ini ya, karena dia berbuat jahat sama temennya ya. Sehingga si raja ini marah. Lalu si hamba ini dikasih ke algojo ya. Algojo itu orang-orang gede adik-adik ya, atau
tukang pukul ya. Jadi dipukulin tuh sama algojo ya adik-adik si hambanya itu. Nah adik-adik sama ya kayak kita lah. Adik-adik mau nggak dipukul sama algojo ya, sampai bonyok ya, sampai mukanya berdarah-berdarah? Nggak mau ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar adik-adik untuk mengampuni adik-adik ya. Mengampuni dan juga mengasihi adik-adik ya. Karena kenapa kita harus mengampuni dan mengasihi adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita adik-adik ya. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita dan juga mengasihi kita ya. Tuhan Yesus sudah nggak ingat-ingat lagi tuh dosa-dosa dan kesalahan kita ya adik-adik. Nah kita juga mau mengampuni adik-adik ya. Mengampuni teman-teman kita, orang tua kita, mengampuni saudara kita ya, semuanya adik-adik ya. Kita belajar mengampuni jika mereka berbuat salah sama kita adik-adik ya. Jadi nggak boleh lagi tuh simpan-simpan dendam. Lalu kita marah-marah ya, kamu nih begini-begini ya. Atau ketika kita dijailin, kita marah-marah ya, kita simpan dendam ya. Jadinya kita punya dendam nih sama orang lain adik-adik ya. Nah nggak baik ya adik-adik seperti itu. Nah Tuhan Yesus kan sudah ampuni kita. Kita juga mau mengampuni adik-adik orang-orang yang bersalah kepada kita adik-adik ya. Nah kita kan nggak mau ya dipukulin sama algojo ya. Nah jadi kita mau nih adik-adik belajar mengampuni adik-adik ya. Mengampuni dan juga mengasihi adik-adik ya. Nah sekalipun tanpa disuruh adik-adik ya. Jadi nggak perlu lagi tuh diingetin sama kakak sekolah minggu. Nggak perlu lagi diingetin sama orang tua ya. Karena adik-adik sudah ingat ya dalam hati adik-adik. Oh Kak Willy pernah bilang ya, kalau misalkan ada orang yang berbuat salah sama kita, nggak boleh dendam. Oh sabar. Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh simpan dendam ya. Oh aku mau ampuni temanku. Aku mau mengasihi temanku ya. Jadi nggak lagi tuh simpan-simpan dendam. Nah hari ini adik-adik, kira-kira adik-adik mau nggak nih mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada adik-adik ya di masa lalu ya. Misalnya kemarin-kemarin ya ada yang matain pensilnya adik, ada yang ngerusakin mainannya adik-adik, atau ada yang ngatain adik-adik, atau mungkin ada yang marahin adik-adik ya. Kira-kira adik-adik mau nggak ambil keputusan untuk mengampuni dan juga mengasihi orang-orang tersebut adik-adik? Mau ya? Ya mau pastinya adik-adik ya. Kita mau belajar mengampuni dan juga mengasihi ya. Mengampuni itu artinya kita mengambil sikap hati ya adik-adik. Artinya kita mau mengasihi juga ya. Jadi yang keluar bukannya kita marah-marah lagi adik-adik ya. Kalau misalkan masih dendam kan, kita kalau ketemu orangnya pasti kita kesel ya. Nah tapi kalau sudah mengampuni, kita pasti senyum ya. Nah senyumnya juga nih, senyum. Nah kita mengasihi ya. Kita tanya gimana kabarnya. Nah seperti itu adik-adik ya. Jadi kita mau belajar mengampuni dan juga mengasihi. Tadi adik-adik kan sudah mau ya mengampuni dan juga mengasihi orang-orang yang bersalah kepada adik-adik. Nah adik-adik sekarang kita mau berdoa yuk. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan untuk kami mau mengampuni dan juga mengasihi Tuhan orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Biar kami ingat ya Tuhan, kami harus mengampuni karena Engkau juga sudah mengampuni kami terlebih dahulu ya Tuhan. Biar Tuhan yang sertai hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Hai teman-teman Kega, apa kabar nih? Semua sehat-sehat kan di rumah? Nah, hari ini kakak mau kasih tahu gimana sih caranya saat teduh. Kalau gitu, yuk langsung kita simak aja video berikut ini. Nah, pertama-tama pastikan dulu kalian sudah bangun tidur ya, dan sudah siap untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya,
kita mau menyembah Tuhan dulu nih, untuk mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus telah berikan. Dan jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman. Kita minta hikmat sama Tuhan Yesus supaya bisa memahami firman-Nya. Setelah berdoa, kita siapkan dulu Alkitab dan buku catatannya. Nah, untuk saat teduh, ada beberapa langkah nih, namanya 4M. M yang pertama, membaca. Nah, teman-teman bisa membaca dari build yang gereja sediakan, ataupun renungan lain. Contohnya kayak gini nih. Jadi, pertama-tama kita baca dulu ya ayat Alkitab yang tertera dalam renungan. Bacanya yang sungguh-sungguh. Eits! Tapi gak dibaca doang nih, kita juga harus lakuin M yang kedua, yaitu merenungkan. Jadi sambil dibaca juga dipahami baik-baik guys, isi dan makna firman-Nya. Atau kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang tertera di renungan. Setelah membaca dan merenungkan, sekarang M yang ketiga, melakukan. Jadi kita tulis di buku, apa saja komitmen yang teman-teman mau lakukan setelah merenungkan firman tadi. Tapi komitmennya juga dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, M yang keempat, membagikan. Teman-teman bisa membagikan firman yang kalian baca tadi ke orang-orang di sekitar kalian. Bisa teman-teman, keluarga, atau lewat sosial media. Dengan begitu, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, kira-kira begitu guys langkah saat teduh. Jangan lupa dipraktekkan setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.